Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bab 1 mengenai Al-Qur'an dan keistimewaannya. Yang pertama mengenai sejarah turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril yang secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro, hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Surat dan ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Poin selanjutnya, pengertian dan hakikat Al-Qur'an. Al-Qur'an menurut bahasa berasal dari kata qara yaqra'u Qur'ana, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Dinamakan Al-Qur'an karena merupakan kitab suci yang wajib kita baca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu terbaik. Poin selanjutnya, isi pokok kandungan Al-Qur'an. Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Qur'an yaitu kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Al-Qur'an berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagian besar meliputi: yang pertama, akidah, yakni mengajarkan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah, yakni mengajarkan cara-cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muamalah, yakni mengajarkan kita untuk berhubungan secara manusia, sesama manusia. Yang keempat, akhlakul karimah, yaitu ajaran untuk berbuat baik kepada sesama. Yang kelima, thorik, yakni menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajarannya atau hikmahnya. Yang keenam, syariat, yakni mengajarkan kita tentang aturan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Poin selanjutnya, hikmah diturunkannya Al-Qur'an. Sebelum Al-Qur'an diturunkan, masyarakat Arab hidup dalam kegelapan, atau disebut juga dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Mereka banyak menyimpang dari ajaran tauhid yang telah diajarkan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup yang benar. Dan sebagian mereka yang beriman dan sebagian ada yang menolak. Mereka yang semula menyembah berhala kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mau mengikuti ajaran Islam. Dengan penjelasan tersebut, hikmah diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia maupun di akhirat.
Bab kedua, mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Yang pertama, pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Pengertian yang pertama mengenai mukjizat. Menurut bahasa, mukjizat berasal dari kata bahasa Arab yang berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Mukjizat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama mukjizat kauniyah, adalah mukjizat yang tampak. Mukjizat ini dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera kita. Sebagai contohnya, mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mukjizat akliyah, yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Sebagai contohnya, Al-Quran memiliki keistimewaan, yaitu kandungan yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa, susunan yang sangat indah, dan terjaga keasliannya selamanya. Yang kedua, kejadian luar biasa lainnya. Selain mukjizat, ada juga kejadian luar biasa yang harus kita pahami. Di antaranya adalah yang pertama, karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Jadi di sini karomah hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang dipilihnya. Yang kedua, irhas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Irhas terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, maunah. Maunah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Maunah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya, dalil nakli dan contoh kebenaran mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Yang pertama, beberapa bukti dan contoh mukjizat para rasul. Yang pertama, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Contoh mukjizatnya adalah selamat dari api yang menyala-nyala. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim yang mustajab. Yang ketiga, mimpi yang benar untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Yang B, mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Contoh mukjizatnya, dapat merubah tongkat menjadi ular. Di sini dijelaskan dalam surat Az-Zukhruf ayat 46. Yang B, dapat membelah laut merah dengan tongkatnya. Dijelaskan di dalam surat At-Toha ayat 19 sampai 21. Yang C, dapat memunculkan sumber air dengan tongkatnya. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam surat
An-Nisa ayat 174. Yang B, mukjizat Isra Mi'raj. Yang C, dapat membelah bulan menjadi dua. Yang A, beberapa contoh dan bukti adanya karomah. Yang pertama, karomah yang terjadi pada Maryam dijelaskan pada surat Al-Imran ayat 37. Yang kedua, karomah yang terjadi pada Ashabul Kanfi atau penghuni gua, suatu kisah yang agung, dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 25. Yang ketiga, karomah yang diberikan kepada para wali Allah, dijelaskan di dalam Quran surat Yunus ayat 62. Yang B, beberapa contoh irhas. Yang pertama, peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni kegagalan tentara Abraha menghancurkan Ka'bah. Yang kedua, bayi Isa yang dapat berbicara, dijelaskan dalam surat Maryam ayat 27 dan 29. Yang ketiga, bayi Ismail yang dapat menendang tanah sehingga dapat mengeluarkan air Zam-Zam. Yang keempat, bayi Musa yang selamat sampai istana Fir'aun meskipun dihanyutkan di sungai Nil yang ganas. Yang kelima, peristiwa masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, yakni dibedahnya dada Nabi oleh dua malaikat ketika ia masih dalam asuhan Halimah Sa'diyah. Yang C, dalil yang menunjukkan maunah Allah Subhanahu wa taala. Dasar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan maunah kepada hambanya antara lain dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 120. Dan sebagai contoh dari maunah adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagai contohnya, ada seorang nenek yang terkurung dalam rumah yang terbakar. Nenek tersebut dapat membobol tembok yang sangat kokoh dan selamat dari bahaya kebakaran tersebut. Poin selanjutnya, hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Hikmah yang dapat diambil dengan adanya mukjizat, karomah, irhas, dan maunah antara lain: 1. Melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua, bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya. Yang keempat, mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Yang ketujuh, sebagai bukti kebenaran Rasul yang diutus bahwa ajaran dan pengangkatan diri seorang Rasul adalah benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, sebagai azab atau siksa bagi orang-orang kafir dan pelajaran bagi manusia yang lainnya. Demikian penjelasan materi mengenai bab 1 dan bab 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar semua berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai.
Oke, selesai ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Kita memasuki bab ketiga, yaitu membiasakan akhlak terpuji. Membiasakan akhlak terpuji dibagi menjadi 5. Yang pertama ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Apa sih yang dimaksud dengan semua itu? Apa kita sudah menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari? Oke, yang pertama kita akan membahas tentang tawakal. Apa sih yang dimaksud dengan tawakal itu? Tawakal yaitu menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tetap berusaha semaksimal mungkin sehingga kita tidak merasa sedih dan kecewa terhadap apapun keputusan yang diberikannya. Jadi, apapun permasalahan yang kita hadapi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak merasa kecewa. Apa sih contoh dari tawakal? Contoh tawakal yaitu dengan seseorang murid yang mengerjakan ulangan dengan sungguh-sungguh, kemudian ia berserah diri kepada Allah dan sudah berlapang dada dengan apapun hasil yang diperoleh. Jadi kita sebelum memperoleh hasil tersebut, kita harus belajar dengan giat agar nanti hasilnya juga tidak akan mengecewakan dan kita juga tidak akan merasa sedih. Apa sih dampak positif dari tawakal? Dampak positif dari tawakal itu tersebut yaitu dapat membuktikan keimanan kita jadi seorang muslim. Yang kedua yaitu memperoleh jaminan rezeki. Yang ketiga, memperoleh kecukupan dari dari kebutuhan kita. Yang keempat, tidak dikuasai oleh setan karena keinginan kita tadi. Yang kelima yaitu menghargai usaha yang dilakukan kita. Jadi agar kita tidak kecewa walau apapun hasilnya itu, kita yang penting sudah berusaha. Yang kedua yaitu ikhtiar. Apa sih yang dimaksud dengan ikhtiar? Ikhtiar adalah melakukan usaha atau kegiatan dengan maksud untuk memperoleh suatu hal yang dikehendaki. Kata ikhtiar sendiri berasal dari bahasa Arab, ya artinya iktaro, yantaru, ikhtiaron, ya artinya memilih. Ikhtiar berarti berusaha. Pada dasarnya orang yang berusaha berarti memilih. Dari contoh, apa sih contoh dari ikhtiar itu sendiri? Contoh ikhtiar yaitu belajar dengan giat untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Itu salah satu contoh dari sikap ikhtiar. Tidak hanya itu, banyak sekali sifat ikhtiar yang harus kita teladani untuk dijalani di kehidupan sehari-hari. Dan ada gak sih dampak positif dari ikhtiar? Pasti ada. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan manusia karena sikap perwira yang dimilikinya. Yang ketiga, merasakan kepuasan batin karena dapat mencapai cita-cita yang diinginkan dengan susah payah, dengan hasil jerih payah yang dilakukan sebelum mendapatkan keinginan tersebut. Yang keempat yaitu mampu mengambil pelajaran dari perjalanan hidup menuju ke cita-citanya. Yang kelima, memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat-sifat atau dampak dari ikhtiar itu sendiri. Selanjutnya yaitu kita bersifat sabar. Apa sih arti sabar? Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Apa sih dari contoh sikap sabar itu sendiri? Menahan diri agar tidak marah ketika diolok-olok dengan orang lain. Contoh lainnya yaitu ketika kita diejek oleh teman, mereka membuat kita marah,
Tapi kita harus bisa bersikap sabar, kita harus bisa menahan emosi agar setan tidak masuk ke dalam tubuh kita, agar kita tidak mudah emosi. Dampak positif dari syukur yang pertama yaitu ditambahnya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, terhindar dari sifat sombong. Yang selanjutnya yaitu bersifat qanaah. Qanaah memiliki arti merasa cukup atas apa yang dimilikinya. Sifat qanaah didefinisikan sebagai sifat merasa cukup atas karunia dan rezeki yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat-sifat terpuji yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Tidak hanya soal materi saja, kita juga harus menerapkannya di kehidupan sehari-hari agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab selanjutnya yaitu bab 4. Kita menjelaskan tentang menghindari akhlak tercela. Apa saja sih sifat-sifat tercela itu? Sifat-sifat tercela ada 4 perkara, yaitu ananiyah, putus asa, gadab, dan tamak. Apa sih yang disebut dengan ananiyah? Ananiyah yaitu ananiyah atau egois. Adalah perilaku yang tidak mau tahu dengan kepentingan orang di sekitarnya. Egois juga dapat diartikan suatu sikap yang selalu mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan orang lain. Perilaku ini juga cenderung hampir sama dengan perilaku angkuh atau sombong. Sebagai umat muslim harus menghindari sifat buruk tersebut. Akhlak tercela dapat memberikan dampak negatif pada diri sendiri dan kepada orang lain. Yang kedua yaitu putus asa. Tidak ada harapan apapun lagi. Seseorang dikatakan putus asa manakala mereka tidak mempunyai lagi harapan tentang sesuatu yang semula untuk diharapkan. Perasaan putus asa tersebut biasa ditimbul karena mengalami kegagalan demi kegagalan dalam mencapai harapan dan cita-cita. Cara-cara menghindari sifat mudah putus asa itu sendiri. Yang pertama itu mengambil pelajaran dari setiap kegagalan, baik yang dialami diri sendiri maupun kaitannya dengan orang lain. Yang kedua yaitu menjauhkan diri dari pergaulan yang negatif, yaitu orang-orang yang mempunyai watak putus asa. Kita harus jauh dari orang-orang itu. Kita harus dekat dengan orang-orang yang semangat, yang memberi kita dampak positif. Yang ketiga yaitu mempunyai rasa optimis yang tinggi bahwa setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Yang keempat yaitu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat putus asa. Yang ketiga yaitu gadab. Gadab berasal dari bahasa Arab yaitu godiba, yagdibu, godoban, yang artinya merah. Yakni sifat senang dan tidak putus karena suatu sebab, misalnya diejek atau dihina. Sifat marah dapat menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Hal tersebut dikarenakan marah merupakan sifat-sifat setan, sedangkan setan mengajak manusia ke neraka. Ada nggak sih cara-cara kita menghadapi sifat gadab? Ada. Yaitu jika kita sedang merasa marah, kita sebaiknya berwudu. Selanjutnya yaitu sifat tamak. Apa sih sifat tamak itu? Dalam istilah, tamak mempunyai arti harapan yang terlampau besar terhadap keduniaan. Orang yang mempunyai sifat tamak dapat diketahui dari beberapa ciri. Antara lain yang pertama yaitu selalu mendapatkan kemewahan dunia dan kurang memperhatikan untuk kehidupan akhirat. Yang kedua, semua perbuatan selalu bertendasi atau berorientasi pada materi. Yang ketiga, enggan melakukan sesuatu yang memerlukan biaya. Yang keempat, sangat mencintai harta yang telah dimiliki. Yang kelima, terlampaui bersemangat dalam mencari harta sehingga tidak memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. Yang keenam, terlalu hemat dalam membelanjakan harta. Yang ketujuh, merasa berat untuk membelanjakan harta untuk kepentingan agama. Dampak negatif dari tamak yaitu
tidak pernah merasakan ketentraman batin karena selalu kurang dalam urusan dunia. Yang kedua, mudah terjerumus dalam kehidupan yang menyesatkan. Yang ketiga, akan dimasukkan ke neraka wali kelak pada hari kiamat nanti. Yang keempat, hina dalam pandangan manusia karena orang tamak biasanya mempunyai sifat bakil. Yang kelima, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mempunyai sifat tamak biasanya melalaikan diri karena telah tidak mengingat Allah. Yang keenam, yaitu jauh dari petunjuk agama karena waktunya habis digunakan untuk memikirkan harta. Sekian dari saya. Semoga yang kita pelajari nanti dapat diterapkan di hidup sehari-hari, mana yang harus dicontoh dan mana yang harus dihindari, agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik-baik di kemudian hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu adab terhadap orang tua. Yang pertama yaitu hakikat adab terhadap orang tua. Setiap manusia di dunia ini memiliki kewajiban untuk birrul walidain, yakni berbuat baik, hormat, dan patuh terhadap kedua orang tua. Segala bentuk kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan orang tua harus dibalas dengan kebaikan, kasih sayang, dan rasa hormat. Seorang anak yang mengarahkan segala kemampuan untuk berbakti tidak akan bisa sebanding dengan pengorbanan mereka untuk kita. Perilaku yang mencerminkan sikap sayang, hormat, dan patuh kepada orang tua jika orang tua masih hidup. Yang pertama diantaranya mengucapkan salam ketika menemui atau meninggalkan mereka. Contohnya mau bepergian kuliah atau mau berangkat sekolah, kita harus berpamitan atau mengucapkan salam atau salaman tangan. Yang kedua yaitu mendengarkan segala perkataan orang tua dengan hormat dan rendah hati. Yang ketiga yaitu tidak memotong pembicaraan mereka. Ketika kita diajak berbicara orang tua, kita hendaknya bersifat rendah hati atau mengalah. Yang keempat yaitu meminta izin ketika akan keluar rumah. Dan yang kelima yaitu mencium tangan kedua orang tua jika akan pergi atau kembali dari bepergian. Yang keenam yaitu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ketika orang tua sibuk, kita nggak harus menunggu orang tua yang meminta, kita harus membantu dengan sendiri. Dan apabila orang tua telah meninggal dunia, maka kita sebagai anaknya masih harus terus berbakti kepada mereka dengan cara yaitu melaksanakan wasiatnya, mendoakan ayah, ibu, dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya. Menjalankan tali silaturahmi kepada kerabat orang tua dan menempati janji kedua orang tua. Dan keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama yaitu mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan. Yang kedua yaitu anak berbakti kepada orang tua akan dipanjangkan usia dan dimintahkan. Yang ketiga yaitu berbakti kepada orang tua dapat menghapus dosa besar
Yang keempat yaitu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan berbakti kepada orang tua, sungguh besar. Yang kedua yaitu adab terhadap guru. Guru adalah orang tua kedua kita yang mendidik murid-murid untuk menjadi lebih baik sebagaimana Allah yang meridhoi. Hakikat adab terhadap guru. Setiap siswa diperintahkan untuk selalu hormat dan patuh kepada gurunya. Guru adalah orang yang memiliki pengetahuan luas dibandingkan orang lainnya. Guru adalah orang tua kita yang kedua setelah ayah dan ibu. Mereka adalah orang yang menjadi orang tua kita di sekolah. Seorang siswa hendaknya menunjukkan rasa hormat mereka kepada guru baik ketika berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Perilaku sikap hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama yaitu mengucapkan salam dan mencium tangannya ketika bertemu. Yang kedua yaitu mendengarkan pelajaran yang disampaikan, tidak ditinggal tidur. Yang ketiga yaitu menunjukkan rasa terima kasih terhadap ajaran guru. Yang keempat yaitu memandang guru dengan takzim. Yang kelima yaitu menerima dan melaksanakan semua nasihat baik dari guru. Keutamaan berbakti terhadap guru. Adapun beberapa keutamaan berbakti kepada guru. Yang pertama yaitu ilmu yang diperoleh akan bermanfaat dan berkah bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga yaitu ilmu yang diperoleh guru akan menjadi bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat yaitu selalu didoakan oleh guru. Yang kelima yaitu membawa berkah dan anugerah nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman selalu didoakan oleh guru dan membawa berkah dan dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai kisah Nabi Musa alaihi salam. Meneladani sifat-sifat Nabi Musa berdasarkan cerita-cerita Nabi Musa. Yang pertama yaitu berdasarkan kisah Nabi Musa alaihissalam kita dapat meneladani sifat-sifat yang dimiliki beliau. Yang pertama yaitu berani dalam menyampaikan kebenaran. Meskipun Raja Fir'aun adalah penguasa yang sangat kejam dan sewenang-wenang, namun Nabi Musa tidak pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Beliau tetap menyampaikan kebenaran dengan mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semata padahal pada saat itu Raja Fir'aun mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang berkuasa. Akan tetapi Nabi Musa tidak takut. Yang kedua yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa telah memberi contoh bahwa yang perlu kita sembah dan mintai pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu ketekunan dalam belajar. Keteladanan yang lain dari Nabi Musa alaihissalam adalah ketekunan beliau dalam menuntut ilmu atau belajar kepada Nabi Khidir. Beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu ke tempat yang sangat jauh dan dituntut sabar dan tekun untuk dalam belajar. Walaupun belajar dapat menemui kejadian-kejadian yang aneh ataupun masalah. Yang keempat yaitu sikap suka membela yang lemah. Ketika Nabi Musa
tinggal di istana Raja Fir'aun dan mendapatkan ke keluarga kerajaan Fir'aun, orang-orang Kipti dan rakyat jelata dan dari Bani Israel. Rakyat jelata dari Bani Israel yang lemah. Akhirnya Nabi Musa membela rakyat jelata tersebut tanpa sepengetahuan Raja Fir'aun. Itu pembelajaran pada hari ini. Apabila kurang paham atau ada yang dipertanyakan, monggo dipertanyakan terlebih dahulu. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah agar yang kita pelajari tadi bermanfaat. Dan selalu ingat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan awal hingga akhir, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.